Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan bahas kisi-kisi UAS kelas 11 Matematika Wajib. Silakan disimak, pasang headsetnya dan fokus ya. Oke, ada 3 bab untuk UAS kali ini, yaitu ada limit, turunan, dan integral. Untuk sifat-sifat limitnya seperti berikut. Ini sudah Bapak jelaskan juga waktu di kelas. Oke, silakan buka lagi catatannya. Ya, oke, langsung aja ke soal yang pertama. Di sini ada limit dari fx, x mendekati min 1 sama dengan 3. Artinya apa? Artinya nilai dari f min 1 sama dengan 3. Kemudian g min 1 sama dengan 1. Tinggal untuk soal yang pertama, di sini tinggal kalian ganti dengan f min 1 dikurang g min 1 kuadrat. Nah, jadinya adalah 3 dikurang 1 kuadrat sama dengan 4. Yang kedua, berarti 6 dikali 1 dibagi dengan 3 ditambah 1. Jadinya adalah 6 per 4 atau 3 per 2. Untuk yang ketiga, berarti jadinya akar fx tambah gx. Berarti 3 tambah 1, 4 dibagi 3 kali 3 kali 1. Berarti akar dari 4 per 9 sama dengan akar 4, 2, akar 9, 3. Kemudian untuk penyelesaian limit fungsi aljabar, ini tahapannya ada 5 langkah ya. Yang pertama, substitusi nilai limitnya, yaitu x-nya mendekati berapa. Tapi kalau yang kedua, jika hasilnya adalah tidak 0 per 0, berarti nilai limitnya adalah limit tersebut. Tapi ketika bentuknya adalah 0 per 0, berarti lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu faktorkan atas dan bawahnya berapa. Oke, kita lihat contoh yang kedua nih. X-nya mendekati 3, berarti kita masukin 3, jadinya 9 dikurang 6 tambah 5 dibagi 2. Ini kan berapa tuh? Berarti masukin 3 ya. 3 tambah 5 berarti 8 per 2. Nah, nilai limitnya ada ya, berarti hasilnya adalah 4. Nah, kita cek ke soal yang ketiga, ini X-nya mendekati min 2. Berarti 4 dikurang 4 kali min 2 berarti plus 8 kurang 12 per min 6 tambah 6 berarti 0. Nah, sesuai dengan langkah penyelesaiannya, kalau bentuknya 0 berarti lanjut ke tahap yang ketiga. Nah, kalian faktorkan menjadi limit X mendekati min 2 atas faktornya menjadi X plus 2 dikali X min 6 dibagi dengan 3 kali X plus 2. Nah, dari mana datangnya X plus 2 sama X min 6? Nah, kalian cari dua bilangan. Kalau dijumlah adalah negatif 4, kalau dikali hasilnya negatif 12. Berarti 2 sama negatif 6. Oke, selesai ya. Nah, berarti ini coret. X-nya ganti min 2. Berarti min 2 min 6 per 3. Jadinya negatif 8 per 3. Oke, berikutnya. Yang keempat juga sama. Ini cek. Nah, ternyata bentuknya 0 per 0 ya. Berarti kita faktorkan. Berarti ini menjadi limit X menuju min 2. Ini faktornya X min 102 dikali X plus 2 per X kali X plus 2. Nah, coret. X-nya ganti min 2. Berarti min 2 min 102 per min 2. Sama dengan min 104 per min 2. Sama dengan 52. Oke, itu penjelasan untuk 1 sampai 4 ya. Kemudian bentuk lainnya limit bentuk akar. Nah, ini kalian ingat rumusnya adalah B dikurang P dibagi dengan 2 akar A.
Nah, di mana A-nya di sini sama 9, terus B-nya sini negatif 5, kemudian P-nya sama dengan, nah, tinggal masukin, berarti negatif 5 dikurang 6 per 2 kali akar 9. Ini adalah negatif 11 per 6. Oke, soal yang ke-6. Nah, di sini limit X mendekati min 2 dari X kuadrat min X min 6 kuadrat per X plus 2 kuadrat. Ini cek 0 per 0 ya. Berarti faktorkan yang atas. Jadinya X plus 2 kali X min 3. Nah, ini kuadratnya pindah jadi kuadrat masing-masing. Dibagi dengan X plus 2 kuadrat. Oke, sisa limit X menuju min 2 dari X min 3. Berarti min 2 min 3 kuadrat. Min 5 kuadrat sama dengan 20. Nah, untuk nomor 7 berarti ini ada rumus aljabar yang dipakai, yaitu A kuadrat min B kuadrat. Jadinya A plus B dikali A min B. Oke, 7 limitnya adalah limit X menuju 2. Ini 2-nya keluarin ya. 2 kali X kuadrat min 4 per X min 2 ditambah X kali X min 2 per 2 kali X min 2. Coret. Nah, yang sebelah kiri jabarkan menjadi limit X menuju 2. 2 kali X plus 2 X min 2 per X min 2 tambah dengan X per 2. Oke, X-nya mendekati 2, berarti 2 kali 2 plus 2 ditambah 2 per 2. Nah, jadi 8 tambah 1 sama dengan, oke. Ya, berikutnya soal ke-8. Nah, kalau biasanya bentuknya adalah X kuadrat tambah 2X min 3. Nah, sekarang X kuadratnya dianggap sebagai X. Berarti bentuknya diubah menjadi limit X menuju 1. Ini akar X tambah 3 kali akar X kurang 1 per yang bawah ini akar X tambah 1 kali akar X min 1. Oke, X-nya ganti dengan 1, berarti akar 1 tambah 3 per akar 1 tambah 1. Jadinya adalah 4 per 2 sama dengan 2. Oke, yang ke-9 ini adalah definisi dari turunan ya. Dalam bentuk limit. Berarti tinggal kalian turunkan saja. Ini F aksen X-nya sama dengan 16X. Oke, nomor 10. Jabarkan dulu bentuk yang di atas. Jadinya X kuadrat tambah 2X tambah 1 dikurang X dikurang 3 per X kuadrat min 2X plus 1 tambah X min 1. Red. Sehingga bersisa limit X menuju 1 dari X kuadrat tambah X min 2 per X kuadrat min 2X. Kita faktorkan yang atas jadi X plus 2 kali X min 1 per ini min 2X tambah X berarti minus X ya. Oke, sini X dikali X min 1. Nah, coret. Masukin nilai limitnya berarti 1 tambah 2 per 1 dengan 3. Oke, itu tadi bentuk dasar, bentuk tentang limit ya. Berikutnya yaitu turunan.
Ini tadi udah disinggung. Jadi turunan itu adalah limit fx plus h dikurang fx per h hanya menuju 0. Contohnya misalkan y sama dengan 3x pangkat 2. Nah, jadi turunannya adalah 3 dikali 2 x pangkat 2 min 1. Nah, jadinya adalah 6x. Lagi misalkan y sama dengan 2x pangkat 3 per 2. Berarti ya aksennya 2 dikali 3 per 2 x pangkat 3 per 2 kurang 1. Lihat jadinya 3x pangkat setengah. Oke. Nah, soal yang pertama di sini dari turunannya berarti f aksen x sama dengan 6x. Oke. Nah, misalkan yang ditanya nanti contoh lainnya 4x kuadrat plus 5. Yang ditanya limit h menuju 0 dari fx plus h dikurang fx per 2h. Nah, berarti kalian cari turunnya dulu. Turunnya adalah 8x. Nah, bawahnya ada 2. Berarti 8x per 2 sama dengan 4x. Oke. Yang berikutnya di sini ada fx sama dengan 1 per 2x pangkat 3. Nah, jadi katasin dulu. Jadi setengah x pangkat negatif 3. Oke, f aksen x-nya sama dengan setengah kali negatif 3. Berarti negatif 3 per 2 x pangkat negatif 3 tambah 1 berarti negatif eh, kurang 1 ya. Jadi min 3 per 2x pangkat 4. Oke, kemudian ini sifat-sifat turunan. Nah, silakan dipelajari ya. Ini yang pertama ada fungsi konstanta, turunannya adalah 0. Terus yang kedua, konstanta dikali fungsi, itu turunkan fungsinya baru dikali konstantanya. Kemudian yang ketiga, bentuk penjumlahan. Keempat, fungsi dalam fungsi. Contoh yang keempat, ya. Misalkan fx sama dengan 2x tambah 1 pangkat 5. Berarti turunannya 5 kali 2x plus 1 pangkat 4 dikali 2. Ini adalah 10 kali 2x plus 1 pangkat 4. Jadi turunkan dulu yang keluar, baru dikali dengan turunan dalam. Nah, terus contoh yang keenam itu bentuk perkalian. Rumusnya U aksen V ditambah U kali V aksen. Terus yang terakhir bentuk pembagian U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Ya, pakai contoh yang bentuk pecahannya, misalkan fx-nya x min 1 per x plus 2. Nah, berarti f aksennya ini sebagai fungsi U, ini sebagai fungsi V. Nah, berarti U aksennya adalah 1, terus V aksennya juga 1. Oke, U aksen kali V, berarti 1 kali x plus 2. Jadinya x plus 2 dikurang U dikali V aksen. Berarti x min 1 kali 1 per V kuadrat, berarti x plus 2 kuadrat. Jadi x plus 2 dikurang x tambah 1, berarti jadi 2 min 1, berarti 3 per x plus 2 kuadrat. Oke. Sama 3, nah, nggak bisa ya. Jadi turunkan dulu. Ini 2 kali 4 jadi 8 x pangkat 3 dikurang 8x. Nah, terus yang bentuk ini berarti kita ubah dulu. Jadi 2x pangkat 5 per 2 ditambah 3x pangkat 3 per 2. Nah, dari mana 3 per 2? Ini kan x pangkat 1
kali X pangkat setengah ya. Akar X itu adalah X pangkat setengah. Jadi 1 tambah setengah adalah 3/2 dikurang 6X. Nah, baru diturunkan berarti 2 kali 5/2 X pangkat 3/2 karena 5/2 kurang 1, 3/2 tambah 3 kali 3/2 X pangkat setengah kurang 6. Sama dengan 5X pangkat 3/2 ditambah dengan 9/2 X pangkat setengah. Jadinya adalah masukin 4 ya. Berarti 5. 4 itu adalah 2 pangkat 2 pangkat 3/2 tambah 9/2 kali 2 pangkat 2 pangkat setengah dikurang 6. Oke, di 5 dikali 2 pangkat 3 8, 5 kali 8 40 ditambah coret 9 kali 2 18 bagi 2 9. Ini 40 ya, maaf. 40 tambah 9 dikurang 6, berarti 43. Yang kelima, oke, ini kalikan dulu. Berarti jadi 2X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 2 plus X pangkat 3 dikurang X kuadrat plus 2. Oke, jadi mengalikannya kali pelangi ya. Oke, ini sini dulu. Baru ke sini. Ini ke sini. Oke. Baru diturunkan. Nah, sehingga kita ini jumlahkan dulu yang bersesuaian. 2X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat plus 2. Nah, baru cari turunannya. F aksen sama dengan 2 kali 5 berarti 10 X pangkat 4 kurang 8X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 6X. Oke, terus untuk yang keenam, ya aksennya adalah turunkan dulu 4-nya, berarti 2 kali 4, 8 kali X kuadrat tambah 2X min 3 pangkat 3 dikali dengan 2X plus 2. Oke. Nah, kita deketin 2X plus 2 itu sama aja dengan 2 dikali X plus 1 kali X kuadrat tambah 2X min 3 pangkat 3. Jadinya adalah 16 kali X plus 1 kali X kuadrat tambah 2X min 3 pangkat 3. Soal yang ke-7. Ini adalah U-nya, ini Q ya. Tapi cari turunnya dulu. Kemudian tadi U aksen Q dikurang U I aksen per 3. U aksen berarti turunan 3X min 2, 3 kali 4 dikurang X dikurang U-nya 3X min 2, I aksen adalah min 1 per I kuadrat berarti 4 dikurang X kuadrat. Dengan 12 min 3X misalnya jadi plus 3X min 2 per 4 dikurang X kuadrat. Jadi ini adalah 10 per 4 dikurang X dikuadratkan. Nah, kita ini adalah F2. F2 ditambah F aksen 2. F2 berarti 3 kali 2, 6 dikurang 2 per 4 kurang 2 ditambah F aksen 2 berarti
Ini ya, 10 dibagi 4 kurang 2 kuadrat. Ini adalah 4 bagi 2, 2 plus 20 per 4. Sama dengan 4 per 2, 8 tambah 10, 18 per 4. Kalau bagi 2 berarti 9 per 2. Oke. Untuk soal yang ke-8, ini of x-nya x dikali dengan 2x tambah 100 per x dikurang dengan 400. Oke, jadinya adalah 2x kuadrat ditambah dengan ini x-nya coret 100 dikurang 400x. Nah, agar produksinya minimum berarti cari stasioner. Itu turunan pertama sama dengan 0. Turunkan ini 4x min 400 sama dengan 0. Oke, berarti dapat x-nya 100. Oke. Berikutnya menentukan nilai maksimum minimum pada interval tertutup. Oke. Angka yang pertama, kita cari dulu stasionernya, yaitu f aksen x sama dengan 0. Turunkan berarti 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Ya, 3x kuadrat sama dengan 3, berarti x kuadrat sama dengan 1. Nah, x-nya adalah plus minus 1. Oke, kita cek 1 itu ada di interval, min 1 juga ada di interval, berarti cek keduanya. Nilai F1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 3 kali 1 plus, jadinya 1 kurang 3 tambah 1 sama dengan negatif 1. Kemudian untuk F min 1 berarti min 1 pangkat 3 kurang 3 kali min 1 plus, jadi adalah min 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 3. Oke, terus cek nilai di ujung interval, yaitu ada F min 2, min 2 pangkat 3 dikurang 3 kali min 2 plus, hasilnya min 8 tambah 6 tambah 1 sama dengan negatif 1. Kemudian F3 itu cek juga, berarti 3 pangkat 3 kurang 3 kali 3 plus 7 kurang 9 tambah 1. 18 tambah 1. Ini 9. Nah, nilai minimum cari dari keempat ini yang terkecil berarti negatif 1. Dan ini adalah yang terbesar. Jadi jawabannya min 1 untuk minimum dan 19 untuk maksimum. Berikutnya tentukan interval naik dan turun dari fungsi berikut. Kita cari biasa ya, turunan pertamanya berarti 3x kuadrat dikurang 12x plus 9. Nah, berarti kalau kita turunkan, ini turunannya ya, f aksen x 3x kuadrat min 12x plus 9. Oke, satu fungsi dikatakan naik jika f aksennya lebih besar dari 0. Oke, ini 3x kuadrat min 12x plus 9 dari 0 bagi 3 jadi x kuadrat min 4x plus 3. Difaktorkan jadi x min 1 kali x min 3. Berarti diperoleh x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 3. Nah, buat garis bilangan. 1 sama 3. Dan kita uji 2 ya. Berarti masukin 2 kurang 1 ke kali 2 kurang 3. 1 kali min 1 berarti min 1. Berarti negatif. Ini positif, ini positif.
Nah, karena yang diminta adalah lebih dari 0, berarti cari yang positif. Ini sama ini. Berarti fungsinya naik pada interval lebih kecil 1 atau lebih dari 3. Kemudian kalau turun berarti intervalnya yang negatif. Nah, berarti negatif 1 till X till 3. Oke, jadi kalau naik turunannya lebih dari 0. Terus kalau turun, turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Oke, nah berikutnya ini masuk integral ya. Jadi di sini fx adalah anti turunan dari f besar x. Jadi kalau mencari f besar x, kita integralkan. Integral dari p tambah si x dx. Jadinya adalah ini px tambah i per 2 x pangkat 2 plus c ya. Nah, oke, kita cari dulu f1. F1 berarti ganti x-nya dengan 1. Jadi P tambah I per 2 kali 1 kuadrat 1 plus. Kemudian kalau F0. F0 berarti ini 0. Bisa C doang. Kita kurangi. Ini katanya sini adalah 6. Ini berarti P plus I per 2. Nah, berarti tinggal kita kali silang. 6 sama dengan ini 2P plus I per 2. Berarti 2P tambah Q sama dengan 12. Oke. Nah, ini definisi dari integral. Jadi simbolnya ada dy dx. Integral operasi pembalikan inverse atau dari diferensial. Oleh karena itu, integral disebut juga sebagai anti diferensial atau anti turunan. Nah, kalau sebelumnya ini kan simbol dari turunan ya, dy dx, dfx dx, sama f aksin x. Nah, sekarang dibalikan kalau mencari y, berarti kita integralkan ya. Integral dari f aksin sama dengan fx plus y. Oke. Nah, contoh yang pertama, di sini dari fx, jadi integral dari 2x pangkat 3 dikurang 2x. Ini adalah 2 per 4 x pangkat 4 dikurang x kuadrat plus c. Nah, yang ditanya adalah integral dari x pangkat 3 dikurang x dx. Ini sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang 1/2 x kuadrat plus c. Oke, berarti, nah ini berapa kalinya yang kan setengah x kuadrat min x kuadrat setengah x pangkat 4 dikurang x kuadrat. Berarti kan setengah kalinya ya. Setengah dari setengah x kuadrat x pangkat 4 dikurang x kuadrat plus. Jadinya 1/4 x pangkat 4 dikurang setengah x kuadrat. Nah ini sama kan ya. Bentuknya ini kan tadi apa? Tadi ini adalah bentuk fx. Jadi ini jawabannya adalah setengah fx plus c. Oke, nomor 2, turunan dari fungsi berikut 2 kali x kuadrat min 2x plus 5 pangkat 3 adalah 6. 6-nya dapat dari 2 kali 3. 6 kali 2x min 2-nya turunan dalamnya kali x kuadrat min 2x plus 5 pangkatnya pangkat 2. Nah, sekarang integral dari x min 1 kali x kuadrat min 2x plus 5 itu adalah, nah, berarti 1/6-nya. 1/6 dari x kuadrat dikurang 2x plus 5. Nah, coba ini kalau kita turunkan untuk mengeceknya ya. 3-nya turun, berarti 3 kali 1/6 setengah kali x kuadrat min 2x plus 5 pangkatnya pangkat 2 dikali turunannya 2x min 2.
Nah, itu nanti coret ya. Jadi ini sisa X min 1 kali X kuadrat min 2X plus 5 pangkat 2. Oke, sama ya dengan bentuk yang ditanya. Oke, ini rumus dasar integral. Jadi integral dx sama dengan x plus c. Nah, kalau misalkan integral dari dp, nah berarti jadinya p plus c. Jadi kalau sini x, terus sini x juga. Kalau sini p, berarti sini p juga. Oke, jadi tergantung terhadap apa integral ini. Kalau ini, berarti ini t plus c. Oke, dan ini rumus-rumus dasarnya dihafalkan. Oke, Bapak bahas mungkin yang bentuk akar sini ya. Misalkan integral dari akar X dx. Jadinya integral dari X pangkat setengah dx. Jadi berdasarkan rumus 1 per setengah tambah 1 berarti 3 per 2. X pangkat 3 per 2 C. Jadinya adalah 2 per 3 X pangkat 3 per 2 plus. Oke, yang lainnya sama, yang ikutin. Kalau di mana? Kalau di bawah. Berarti jadinya integral X pangkat min 2. Itu per min 2 tambah 1 min 1 X pangkat min 1. Jadi min 1 per X tambah C. Oke, 4. Apa rasa bisa ya? 5. Oke, apa bahas nomor 5 aja. Ini ada integral dari 8 X pangkat 3 per 5. Nah, itu dia apa? 8 per 3 per 5 tambah 1. 8 per 5. X pangkat 3 per 5 tambah 1. 8 per 5. Oke, 8 dibagi 8 per 5 berarti dibalik sama aja dengan 8 kali 5 per 8 X pangkat 8 per 5 plus. Jadi ini adalah 5X pangkat 8 per 5 tambah. Oke, ini masuk ke integral substitusi. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kita mensubstitusi pangkat yang tertinggi ya. Itu yang kita misalkan sebagai variabel lain. Nah, ini Bapak misalkan sebagai U. Oke, kita lihat contohnya ya. Soal yang ketujuh, di sini U-nya yaitu X kuadrat tambah 3. Nah, jadi pangkatnya nggak usah ikut ya. Ini terus turunkan DU menjadi 2X dx. Nah, sehingga integralnya jadi integral. Nah, ini kan 2X kali X kuadrat plus 3 dx. Nah, kalian ganti 2X dx. Ini kan ada 2X dx. Nah, ganti dengan DU. DU. Terus X kuadrat plus 3. Ini kan dimisalkan U. Berarti integral dari U pangkat, ini pangkat 3. U pangkat 3. Nah, jadi 1 per 3 tambah 1 seperempat. U pangkat 4. Jadi seperempat dari X kuadrat tambah 3 pangkat. Oke. Nah, ke-8-nya coba. Nah, ini U-nya adalah X kuadrat tambah X min 7. Berarti DU-nya adalah 2X plus 1. Oke, berarti integralnya menjadi integral U pangkat 4 DU. Jadi 1/5 U pangkat 5 plus C. Jadi 1/5 kali X kuadrat tambah X min 7 pangkat. Oke. Ya, 9 sama 10. Sama ya. 9 kita misalkan. U-nya X kuadrat dikurang X tambah 5. DU-nya 2X min 1. Nah, di sini adalah 6X min 3. Berarti biar sama, kiri kanan kalikan 3. Jadi ini 3 DU. Ini jadi 6X min 3 DX.
Nah, sehingga integral menjadi integral dari U pangkat 5 kali 3 DU ya. Berarti 3/6 U pangkat 6. Jadi setengah U pangkat 6 plus C. Atau setengah dari U-nya tadi baikin lagi X kuadrat min X plus 5. Oke. Nomor 10. Di sini U-nya X pangkat 3 tambah X min 1. DU-nya 3X kuadrat tambah 1 DX. Nah, sehingga integralnya menjadi integral, oh ini kali 4 ya. Berarti 4 DU 12X kuadrat plus 4. Berarti ini jadi 4 DU dibagi dengan akar U. Nah, U pangkat min setengah DU. 4 per min setengah tambah 1 setengah. U pangkat setengah plus. Nah, jadinya ada 8 akar U. Nah, atau 8 akar X pangkat 3 tambah X min 1 plus. Oke. Demikian penjelasan dari kisi-kisi ya. Jangan dipelajari lagi buku catatannya dan soal latihannya silakan dikerjakan. Dari Bapak cukup sekian. Semoga hasil PAT-nya memuaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.